حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد معاشر ulama'ina al-kiram, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus keluarga besar pengasuh Dayah Futuhul Ma'arif Al-Aziziyah Langsa Al-Mukarram Al-Fadil Tengku Murdani dan keluarganya, para dewan guru, para ustadz, para ustazah yang juga saya hormati, para asatidz yang menyertai saya dari Mudi Mesra Samalanga, dan adik-adik para santriwan, santriwati Futuhul Ma'arif Al-Aziziyah yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya ditakdirkan oleh Allah untuk hadir bersilaturahmi dengan keluarga besar Dayah Futuhul Ma'arif Al-Aziziyah. Setelah 2 tahun yang lalu saya bersilaturahmi dan berziarah ke tempat ini. Sekarang hadir lagi ke tempat ini dengan tema ceramah sikap aswaja dalam menghadapi tantangan zaman. Tantangan zaman yang kita hadapi ini memang perlu disikapi. Tentu kita menyikapi lebih berhati-hati, dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini sangat kompleks, sangat banyak, mulai dari tantangan politik, tantangan sistem ekonomi, tantangan peradaban dunia, tantangan budaya kita, budaya masyarakat Indonesia yang mulai luntur karena pengaruh budaya-budaya barat, tantangan akhlak masyarakat terutama kaum muda yang juga mulai merosot karena pengaruh internet, pengaruh pornografi, pengaruh narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya, dan terutama tantangan akidah. Yang paling berat ini tantangan akidah. Sudah barang tentu adik-adik sebagai santri di pondok pesantren atau di Dayah Futuhul Ma'arif Al-Aziziyah ini harus tahu terhadap tantangan-tantangan itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hidayah. Insya Allah kalau ada hidayah kita akan selamat, karena hidayah tidak ada pergaulan bebas, tidak ada narkoba, tidak ada sabu-sabu, tidak ada internet dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Nah, tantangan umat Islam di dalam bidang akidah sekarang ini luar biasa. Mengapa kita umat Islam di Indonesia ini sejak awal masuknya Islam disebarkan kepada bangsa kita dalam bentuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih, sejak guru-guru kita dulu sejak awal memang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di dalam akidah kita mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Di dalam tasawuf kita mengikuti mazhab Junaid al-Baghdadi. Dan ketiga pilar beragama, fikih, akidah dan tasawuf, sekarang ini menghadapi tantangan. Kalau fikih, tantangannya dari orang-orang yang anti mazhab, dan itu orang-orang Wahabi. Ini tantangan bagi kita.
juga dari orang-orang liberal yang berusaha merusak fikroh-fikroh yang sudah bagus tentang pentingnya berpegangan dengan mazhab. Nah, dari sini adik-adik yang ada di dayah, di pondok pesantren perlu memperdalam pentingnya sistem bermazhab. Karena orang-orang di luar kita mengajak kita untuk tidak bermazhab. Ini yang perlu kita tahu. Nah, salah satu sama mungkin suara saya yang kurang keras, mic-nya sama, tapi di belakang bisa dengar ya, dengar semua di belakang. Nah, salah satu tantangan kalau orang-orang Wahabi, tantangan kita di dalam masalah fikih, Wahabi ini mengajak agar kita meninggalkan mazhab dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu kata mereka, kita gak perlu bermazhab, ikut Al-Quran dan hadis. Ini perkataan salah. Mengapa? Karena bermazhab itu bukan meninggalkan Al-Quran dan hadis, tetapi mengikuti Al-Quran dan hadis seperti yang difahami oleh para ulama yang memang ahli di bidangnya. Itu di dalam bermazhab. Yang kedua, mengapa kita ini bermazhab? Bermazhab ini untuk menjaga hubungan nasab kita secara keilmuan dengan guru-guru kita melalui sanad-sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu bermazhab. Karena orang di dalam memahami ilmu agama itu tidak boleh dipahami sendiri, harus punya guru. Siapapun dalam hal ilmu agama harus punya guru. Karena itu di dalam Al-Quran, perintah Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ahli zikir. Ahli zikir ini artinya ahlul kitab. Karena Al-Quran itu kalau dibaca menjadi zikir, orang yang benar-benar mengerti kepada Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan kita bertanya kepada orang yang ahli. Dan orang yang ahli itu adalah guru-guru kita. Jadi ketika kita la ta'lamun, ketika kamu tidak tahu, kita tidak diperintahkan cari sendiri dalam Quran. Tidak diperintahkan begitu, tapi diperintahkan untuk bertanya. Dan perintah ini justru diturunkan pertama kali kepada para sahabat. Karena para sahabat itu tidak semuanya mujtahid. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan-pesan Rasulullah SAW bahwa orang di dalam memahami ilmu agama harus punya guru. Antara lain hadis. Salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, di sini orang yang menafsirkan agama, menafsirkan Al-Quran, ini sebenarnya bukan cuma Al-Quran, juga berlaku pada hadis dan dalil-dalil agama yang lain. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, oleh Allah diancam masuk neraka. Mengapa diancam masuk neraka? Karena gak punya guru. Orang itu menjelaskan Al-Quran harus dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada para sahabat dari Rasulullah SAW. Atau di dalam hadis lain, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang membicarakan isinya Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya benar, maka orang ini benar-benar berdosa. Orang ini benar-benar keliru, benar-benar bersalah.
Mengapa? Karena gak punya guru. Jadi orang di dalam memahami ilmu agama itu harus punya guru. Nah, bermadhab ini menjaga kita hubungan antara murid dengan guru. Karena kalau kita ini bermadhab, jelas nasabnya, jelas gurunya. Kita di sini berguru kepada Tengku Murdani. Beliau berguru kepada Abu Mudi dan Abun Aziz dulu ya. Abun dulu berguru kepada siapa? Abu Mudawali. Kemudian Abu Mudawali berguru kepada guru-gurunya di Mekah Al-Mukarramah. Ada Sayyid Alwi Al-Maliki, ada Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi, ada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, kemudian ada Syekh Said Sumbul atau siapalah para ulama yang semasa dengan beliau. Guru-gurunya berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Dahlan berguru kepada Sayyid Uthman bin Hasan Ad-Dimyati. Uthman bin Hasan Ad-Dimyati kepada guru-gurunya sampai kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi kepada guru-gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ar-Ra'i. Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman berguru kepada para fuqaha sab'ah. Para fuqaha sab'ah berguru kepada para sahabat. Para sahabat muridnya siapa? Muridnya Rasulullah. Sambung kalau bermadhab. Kalau gak bermadhab gak sambung. Gak punya sanad, gak punya orang tua. Orang Wahabi mengatakan kembali pada Quran dan hadis, gak usah ikut mazhab. Loh, Quran dan hadis gak turun pada kita, kepada Rasulullah. Quran dan hadis itu sampai kepada kita melalui guru-guru kita, dan guru-guru kita bermazhab. Semuanya bermazhab. Ini namanya mengikuti Al-Quran hadis. Kalau kita ini langsung pada Al-Quran dan hadis, gak ada gurunya, ini meloncat Rasulullah lebih 1000 tahun. Dan itu tidak boleh begitu. Karena memang silsilah keilmuan ini dijaga oleh Allah. Silsilah keilmuan di dalam Islam ini benar-benar dijaga. Kita tidak boleh meloncat, harus ikut memang. Nah, ini pentingnya bermadhab. Nah, sekarang ini konsep bermadhab kita dirusak oleh Wahabi. Orang diajak untuk tidak bermadhab dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena itu kita perlu berhati-hati. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam masalah ini, ketika kita ada di Dayak, belajar fikih Syafi'i sungguh-sungguh. Rajin belajar, rajin mengaji, kalau perlu dihafalkan. Kalau perlu hukum-hukum fikih yang ada di dalam kitab-kitab itu kita hafalkan beserta dalil-dalilnya. Karena di dalam kitab-kitab fikih itu sebagian kan ada dalil-dalilnya. Kalau kita itu hafal, insya Allah nanti setelah kita pulang akan dapat menjaga umat Islam dari pengaruh orang-orang yang anti mazhab. Kemudian tantangan kedua terhadap akidah. Akidah kita mazhabnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang menjadi tantangan pada kita salah satunya Wahabi. Wahabi ini juga berusaha merongrong akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Wahabi ini berbeda dengan kita, bukan hanya masalah fikih, masalah furu', masalah akidahnya juga beda. Misalnya tentang ketuhanan. Kalau kita tentang ketuhanan, konsep akidahnya oleh para ulama disebut dengan sifat 20. Kalau Wahabi, konsep akidahnya tauhid bagi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau kita disebut dengan sifat 20, wujud qidam baqa.
Nah ini kita perlu tahu, kita harus tahu cara membela, mempertahankan. Karena sifat 20 ini sekarang mulai digugat. Siapa yang menggugat sifat 20? Pertama, anak-anak dayah setelah pulang dari dayah. Ketika di dayah dia mungkin lupa keterangan gurunya. Saya dulu pulang dari pondok, ada kawan bertanya, itu sudah menjadi tengku di kampung, sudah menjadi kiai, Gus, mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya tanya, sampean minta berapa? Kok gak mau 20? Terus apa maksudnya? Kata kawan itu, enggak, mengapa kok 20? Mengapa bukan 15, bukan 17, 19, 21, 23? Jangan-jangan 20 ini sengaja dibuat pas agar kalau dinyanyikan dengan lagu jadi enak didengar. Karena sifat 20 itu kan biasanya dilakukan kan di kampung-kampung. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Hafal? Ayo bersama biar gak ngantuk. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah itu gugatan dari orang-orang kita. Yang kedua, sifat 20 ini digugat oleh orang-orang Wahabi. Kata Wahabi, mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20, sedangkan Asmaul Husna jumlahnya 99? Kemana yang 79 kok dikorupsi? Itu kata mereka. Karena mereka agak paham. Ada lagi Wahabi yang lebih bodoh. 2 tahun yang lalu saya ceramah di Malaysia. Ada orang tanya, Kiai, kata Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Terus dari mana? Katanya dari falasifatil Yunan, ahli filsafat Yunani. Saya bilang, kalau ahli filsafat Yunani beriman pada sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi gak percaya pada sifat 20, berarti mereka PKI, komunis. Mengapa? Gak percaya wujudnya Allah, PKI. Gak percaya sifat qidam baqa, PKI. Mereka ini gak percaya tapi gak ngerti isinya itu apa. Nah, yang perlu kita tahu, sifat 20 itu, mengapa para ulama membuat konsep yang disebut sifat 20. Sifat 20 itu tujuannya, pertama, para ulama membuat sifat 20 itu ya, merangkai sifat 20
Tujuan pertama untuk mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Kenal pada Allah. Kalau kita ini kenal dengan orang, tahu rupanya, tahu namanya, kira-kira usianya berapa, tempat tinggal atau rumahnya di mana, keahliannya apa, pekerjaannya apa, istrinya ada berapa, anaknya berapa. Itu kalau kenal dengan orang, makrifat pada orang. Tapi kalau makrifat kepada Allah, di dunia kita tidak bisa melihat Allah, maka makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Jadi sifat 20 itu dapat mengantarkan kita kenal atau makrifat kepada Allah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini sebagai respon, tanggapan terhadap penyimpangan-penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah tentang ketuhanan. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, dengan Khawarij, dengan Wahabi, dan aliran-aliran yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat kepada Allah. Orang kenal pada Allah itu paling mampu 20 sifat. Lebih dari 20 sifat akal manusia gak mampu. Kita ini jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia kita kenal itu terbatas. Adik-adik kenal saya, oh ini Kiai Idrus, orangnya bisa berceramah, ceramahnya begini. Tapi kan sampean masa tahu semua tentang saya? Kan nggak tahu kan? Kalau saya tanya, kira-kira saya sudah punya istri apa belum? Ada yang tahu? Kira-kira sudah punya apa belum? Belum punya. Kalau memang sudah, kira-kira istri saya berapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi kenal dengan orang kita itu terbatas. Apalagi kenal pada Allah, makrifat pada Allah, terbatas. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dipikir-pikir dengan sederhana, sifat 20 ini sebagai jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita itu kalau diperkenalkan, kalau berkenalan atau diperkenalkan tentang seseorang, pasti pertanyaannya dasar-dasar. Kamu kalau kenalan dengan orang, siapa namamu, dari mana asalmu, tinggal di mana sekarang, kerja apa sekarang, itu kalau kenalan. Atau misalnya ya, santri-santri yang laki-laki ini sudah lama di daya, didatangi oleh ibunya. Karena sudah lama di dayah, kelihatannya bingung, ibunya tanya, kamu sudah ingin kawin apa belum? Pasti jawabannya, Ma, pertanyaan ini terlambat. Mestinya kemarin-kemarin, saya sudah lama nunggu pertanyaan ini. Tapi daripada enggak sama sekali, enggak apa-apa terlambat. Cuma saya tanya, Mama sudah ada calon buat saya apa enggak? Pertanyaan pertama kan begitu. Mamanya jawab, kamu sudah saya siapkan jauh hari. Pasti tanya lagi, siapa namanya, Ma? Dijawab, namanya ini. Tanya lagi, itu orang mana? Oh, ini orang Aceh Timur. Kamu disiapkan Aceh Timur. Tanya lagi, umur berapa, Ma? Ya lebih muda lah dari kamu. Pasti tanya lagi, orangnya seperti apa? Ya untuk kamu pasti dicarikan yang cantik. Tapi walaupun cantik, ini agak gemuk. Loh kenapa, Mas? Saya disiapkan yang agak gemuk.
Kalau istri kamu ini gemuk, kamu gak akan malu sama orang. Walaupun kamu gak punya uang, orang gak nyangka karena istrinya gemuk. Tapi kalau istri kamu kurus, sama orang dikira kamu gak punya uang. Istrinya kurang makan, makanya dicarikan yang gemuk. Nah, itu namanya kan pertanyaan dasar-dasar, ya. Pertanyaan dasar-dasar kan seperti itu. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Loh, Allah itu wajibul wujud, jangan ditanya ada kalau Allah. Kalau mungkinul wujud ditanya ada, karena mungkin ada mungkin tidak. Kalau Allah itu wajibul wujud, pasti ada, karena wujudnya Allah itu wajib. Diterangkan dalil-dalilnya sifat wujud di dalam kitab-kitab tauhid. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama menetapkan sifat wujud? Ternyata dulu kata Imamul Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Asy-Syamil fi Ushuluddin, Imam Haramain berkata, sebagian Syiah mengatakan Allah itu la yusofu bil wujud wala bil adam. Tuhan itu tidak dikatakan ada dan tidak dikatakan tiada. Lalu dikatakan apa? Bainal wujudi wal adam, antara ada dan tiada. Jadi sebagian Syiah menganggap Tuhan ini antara ada dan tiada. Loh, apa antara ada dan tiada? Kan pilihannya cuma dua, ada atau tiada. Kalau antara ada dan tiada memang nggak ada. Maka untuk menjaga akidah umat, para ulama menetapkan sifat itu. Karena antara ada dan tiada itu nggak ada. Kamu misalnya dijanjikan hadiah, kamu nanti saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Antara ada dan tiada. Berarti kan nggak ada itu. Ini pentingnya sifat wujud. Nah, adik-adik yang ada di dayah ini perlu memperdalam dalil sifat wujud. Karena kalau dalil sifat wujudnya tidak mantap, keluar dari dayah kuliah ke Medan, ke UIN, atau ke UIN Ar-Raniri di Banda Aceh, ketemu dengan dosen, kawan-kawannya yang liberal atau agak PKI, diajak ragu-ragu tentang wujudnya Allah, akhirnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah ini wujud, wujudnya sejak kapan? Jawabnya adalah sifat tidak. Wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Kalau di KTP tanggal lahir, kalau Tuhan nggak ada tanggal lahirnya karena tidak. Wujudnya nggak ada permulaannya. Karena itu kebalikan dari sifat kidam mustahil bagi Allah, yaitu sifat hudus baru. Nah, tentang sifat kidam ini Wahabi berbeda dengan kita. Kata Wahabi, wujudnya Allah tidak ada permulaannya, tapi gak boleh dikatakan kidam. Mengapa? Karena istilah kidam ini istilah yang bid'ah, karena gak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya haram. Padahal kidam ini ada di dalam hadis tentang Asmaul Husna. Dan kidam ini telah menjadi ijma kalangan para ulama. Cuma Wahabi gak tahu. Itu bedanya Wahabi dengan kita. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, wujudnya sampai kapan? Jawabnya adalah sifat baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari baqa mustahil bagi Allah, yaitu sifat fana. Allah gak akan rusak. Ini KTP terakhir manusia. Manusia itu kalau sudah mati, KTP terakhir di pusara, di kuburannya ditulis wafat, lahir, tanggal, bulan, tahun, wafat,
hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau masih hidup belum ada KTP terakhir. Nah, tentang sifat baqo ini, sebagian orang yang akidahnya seperti Wahabi berbeda dengan kita. Sebagian mereka ada yang mengatakan Tuhan itu akan kekal, tetapi yang kekal wajahnya saja. Selain wajahnya akan merusak. Mengapa? Kata mereka, karena ada ayat kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Tuhan. Padahal menurut para ulama, yang dimaksud wajah di sini bukan wajah anggota badan, tetapi maksudnya kecuali zat Tuhan. Cuma di sini menggunakan lafaz wajah, karena bagi manusia anggota badan yang paling mulia itu wajah. Karena itu panggilan kemuliaan kepada Allah menggunakan lafaz wajah. Jadi bukan cuma wajah, bukan tinggal wajahnya. Kalau semuanya rusak, tinggal wajahnya kan rusak juga namanya. Kamu yang laki-laki ditawari perempuan cantik, kamu mau sama perempuan cantik? Mau, tapi tinggal kepalanya saja. Ya gak mau, buat apa kepalanya saja? Wong jari-jarinya kurang saja sudah mikir-mikir, padahal cuma jari-jarinya yang kurang, apalagi tinggal kepalanya. Ini Wahabi, mereka ini ngabuk. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam dan baqo itu seperti apa? Kita ini kalau ditawarkan sesuatu, beli mobil, beli sepeda motor, beli rumah, atau ditawarkan istri, ditawarkan suami, pasti penasaran seperti apa ya, kan begitu. Kalau Allah ditanyakan, Allah itu wujud, qidam, baqo, lalu seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatuhu bil hawadits. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah berbeda dengan apapun perkara yang baru? Karena kalau Allah itu serupa dengan sebagian perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat qidam, maka Allah wajib beda dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi gak ada yang serupa dengan Allah. Karena itu kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Semua sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, maka Allah gak sama dengan itu. Allah seperti itu gak sama dengan itu. Semua yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah mampu menciptakan hal itu. Bahkan mampu menciptakan yang lebih hebat daripada hasil pikiran kamu. Pikiran kamu itu ciptaan Allah, dan Allah bukan ciptaan pikiran kamu, tapi yang menciptakan pikiran kamu. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi beda lagi dengan kita. Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawaditsi, tapi gak begitu mukhalafatu. Ada mirip-miripnya. Miripnya di mana? Kata Wahabi, Tuhan itu rupanya seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Itu kata mereka. Akidah Wahabi ini mirip dengan Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu rupanya seperti laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Karenanya kata orang-orang, Tuhannya Yahudi, abangnya Tuhannya Wahabi. Mengapa? Karena lebih tua. Dan ini jelas tidak benar. Ini namanya tajsim,
menjasmanikan Tuhan, menganggap Tuhan itu berupa benda jasmani seperti halnya manusia. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Tuhan itu orang kafir, karena berarti gak kenal, tidak ma'rifat kepada Allah. Nah, itu pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi, itu alamatnya di mana? Tempatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu wajib berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang menciptakan atau membatasi atau menentukan Allah. Mengapa gak perlu? Yang namanya perlu itu sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalik. Itu menurut kita. Dalilnya Allah berfirman, wallahul ghani wa antumul fuqara. Hanya Allah lah yang maha kaya. Artinya Allah gak perlu kepada apapun. Nah, pertanyaan kelima ini Wahabi beda lagi dengan kita. Kata Wahabi, di mana alamat Tuhan? Alamatnya jelas, yaitu di Arsy. Dan setiap pukul 2 malam Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Wahabi ditanya, Wahabi, pukul 2 malam itu kalau waktu Indonesia dibagi 3. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kalau waktu istiwa pukul 2 malam itu jalan terus. Menurut kamu Tuhan itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana itu? Kata Wahabi, turun terus ikut waktu istiwa. Kalau Tuhan itu turun terus, lalu naiknya kapan? Wahabi gak bisa jawab. Nah, karena itu kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Tuhan ada di Arsy adalah kafir. Kita ini dikafirkan oleh Wahabi karena sifat 20. Beriktikad Tuhan tidak bertempat. Kalau Wahabi menurut kita, Wahabi beriktikad Tuhan ada di Arsy tidak kafir, tetapi sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena itu alamat palsu. Itu bukan alamat Tuhan. Nah, ini cerita tahun 2009 saya berdebat dengan Wahabi di Surabaya. 2015 saya berdebat ketika ada di Perak, Malaysia. Kata Wahabi, tidak benar Ustadz kalau Tuhan itu tidak bertempat. Loh, mengapa? Karena Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti gak ada. Saya bilang, saya jawab, kalau begitu kamu bisa kafir. Berkata begitu. Loh, kenapa Ustadz? Saya tanya, Tuhan itu menurut kamu tempatnya di mana? Dia bilang, jelas di Arsy. Kamu bisa kafir kalau begitu. Loh, kenapa? Saya tanya lagi, Arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab Arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena beriktikad ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab Arsy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih langsung apa tidak langsung? Jawab, Arsy ini makhluk apa bukan? Kemudian setelah itu dia bilang, ya jelas Arsy ini makhluk, mau apa lagi? Sekarang saya tanya, kalau Arsy ini memang makhluk, sebelum Allah menciptakan Arsy, Allah tinggal di mana? Apa kamu jawab karena Arsy belum ada, Tuhan nggak ada, kafir kamu? Atau kamu jawab tempat belum ada, Tuhan nggak bertempat, berarti akidah kamu sesat. Kamu pilih kafir apa sesat? Setelah lama berpikir, kata dia, Ustadz, apa? Ustadz gak boleh tanya begitu. Mengapa gak boleh?
Karena ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu kalau ditanya lalu gak bisa jawab, yang bertanya yang diharamkan. Itu Wahabi tahun 2009. Wahabi tahun 2015 beda lagi. Saya kejar dia, arsy itu makhluk apa bukan? Ya jelas Kiai, arsy itu makhluk, mau apa lagi? Kalau arsy memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tempatnya di mana? Katanya menurut kamu harus bertempat. Setelah lama berpikir, lalu kata dia, ya suka-suka Allah lah mau di mana. Bukan urusan kita. Jadi dalam pikiran mereka, Tuhan itu dianggap benda kecil. Ada dalam ruangan besar. Nah itu kan sifat makhluk, bukan sifatnya khalik. Kita ini katanya setiap sholat kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Loh kok kecil? Ada ruangan yang lebih besar. Apa namanya itu? Ini Wahabi. Nah ini artinya apa? Wahabi itu tidak mengagungkan Allah. Gimana mereka mengagungkan Rasulullah? Allah saja gak diagungkan. Ini perbedaan Wahabi dengan kita dalam akidah yang berkaitan dengan ketuhanan. Dalam masalah kenabian, Wahabi beda lagi dengan kita. Banyak perbedaannya. Sifat 20 ini tidak akan saya terangkan sampai 20, cukup 5. Karena langit ini mulai tadi agak gerimis. Ya, agak gerimis ini, takut deras setelah ini. Kemudian tentang kenabian, Wahabi banyak berbeda dengan kita. Selain masalah kenabian, tentang para sahabat, Wahabi juga beda dengan kita. Selain para sahabat, tentang para imam mujtahid, kalangan ulama salaf, Wahabi berbeda dengan kita. Selain tentang para ulama, tentang para aulia, Wahabi juga beda dengan kita. Jadi banyak perbedaan Wahabi dengan kita. Di dalam masalah keimanan banyak hal-hal yang akan dirongrong oleh Wahabi. Karena itu sangat penting adik-adik belajar kitab Jauharut Tauhid itu benar-benar dikuasai beserta dalil-dalilnya. Karena itu tantangan cara kita menghadapi yang akan datang dengan mereka. Nah ini tantangan kedua, tantangan aliran-aliran modern berkaitan dengan akidah. Lalu pilar ketiga adalah ilmu tasawuf. Tasawuf ini merupakan pilar ketiga di dalam Islam. Tasawuf yang kita yakini dan kita ikuti serta kita amalkan sekarang ini juga mendapat tantangan. Dari siapa tantangannya? Ilmu tasawuf. Tasawuf itu yang pertama tantangannya dari musuh-musuh tasawuf. Musuh-musuh tasawuf itu terutama orang-orang Wahabi. Itu musuh. Itu menjadi tantangan karena mereka anti tasawuf. Kita agak perlu membicarakan mereka. Tantangan yang kedua, tantangan dari orang-orang yang mengaku-ngaku tasawuf. Mengaku-ngaku tauhid tasawuf, padahal mereka bukan tasawuf, cuma ngaku-ngaku saja. Dan ini berbahaya seperti ini. Kelompok yang ngaku-ngaku tasawuf ini berbahaya. Mengapa? Orang itu kalau tasawuf sungguhan, tasawuf yang hakiki, orangnya biasanya sejuk, orangnya biasanya santun, orangnya biasanya akhlaknya baik. Orangnya ini menjadi rahmat, menyayangi kepada sesama, terutama umat Islam. Jangankan kepada sesama, kepada musuhnya. Ulama sufi itu biasanya baik. Itu kalau tasawuf yang asli. Kalau tasawuf yang cuma ngaku-ngaku tetapi sebenarnya palsu, itu keras, radikal, ngancam-ngancam kepada para ulama. Itu kalau tasawuf yang palsu. Dulu ada sejarah ya,
Ada orang Aceh namanya Maulana Syarif Hidayatullah, mondok ke Mekah. Pulang dari Mekah, ternyata Aceh sedang berperang dengan Portugis. Akhirnya Maulana Syarif ini terus ke timur, singgah di Cirebon di Pulau Jawa. Lalu beliau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Keturunan beliau ini mendirikan kerajaan yang namanya Kerajaan Banten. Sultan yang sangat terkenal adalah Sultan Agung. Sultan Agung ini termasuk datuknya, termasuk kakek-kakeknya, leluhurnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sultan Agung ini orangnya sangat kokoh terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma putranya Pangeran Amangkurat, putra mahkota, sejak masih muda dipengaruhi oleh orang-orang Ittihadiyah, orang hudul wahdatul wujud, tasawuf yang keliru, yang garang itu. Setelah Sultan Agung ini wafat, diganti oleh putranya Sultan Amangkurat. Para ulama semuanya diajak mengikuti tasawuf dia, tasawuf yang gak benar. Karena gak mau 6.000 kiai dibunuh oleh Amangkurat ini. Alasan tasawuf itu, kalau tasawuf keliru, ngancam-ngancam sama orang. Ketika memegang kekuasaan, ulama dibunuh. Ini bahayanya tasawuf. Nah, tasawuf yang keliru itu tasawuf yang bagaimana? Jelas tasawuf yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, pesan dari Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam bertasawuf itu, kata beliau, ilmuna hadza mabutun bil kitabi was sunnah. Ilmu tasawuf kami ini diatur dengan Al-Quran dan hadis. Artinya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gak perlu pada hadis itu. Kalau sudah tasawuf, gak perlu hadis memahami Al-Quran. Cukup hakikat, gak ada begitu. Karena ilmu tasawuf ini memang diatur Al-Quran dan hadis. Karena itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi, faman lam yahfazil Quran, maka barang siapa yang tidak hafal Al-Quran. Maksudnya bukan hanya hafal lafadznya, tetapi juga memahami pengertiannya. Ahli dalam bidang tafsir. Walam yaktubil hadis, dan barang siapa yang belum pernah menulis hadis, artinya belum menghafal ribuan hadis, belum menjadi ahli hadis. Walam yatafaqqah, dan barang siapa yang belum menjadi ahli fikih, la yuqtada fi ilmina hadza, maka orang ini gak boleh menjadi panutan dalam ilmu tasawuf. Orang yang tidak ahli dalam bidang tafsir, tidak ahli dalam bidang hadis, tidak ahli di dalam bidang fikih, gak boleh menjadi mursyid, gak boleh menjadi pimpinan tasawuf. Mengapa? Karena nanti akan merusak umat, merusak ajaran Islam, merusak akidah umat dengan kedok tasawuf. Ini berkembang di mana-mana, termasuk di daerah kami di Jawa. Entah kalau di Aceh, kira-kira ada apa enggak yang seperti ini. Tadi yang saya ceritakan di Jawa, bukan di Aceh. Di Aceh saya agak tahu, karena kesini saja baru 2 tahun datang lagi. Sebenarnya tahun kemarin saya ke Langsa, cuma ke Dayah, mana satunya itu di timur, ke Dayah Raudhatun Najah, Maulid Nabi sebentar. Jadi karena setahun sekali ya gak begitu tahu keadaan di Aceh. Nah, tasawuf ini mendapat tantangan dari orang-orang seperti ini, dari mudda'i, orang yang ngaku-ngaku. Karena itu adik-adik para santri harus menguasai ilmu tasawuf. Tasawuf yang sahih itu sebenarnya bagaimana? Jelas adalah tasawuf yang sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ilmu fikih. Kalau ada tasawuf gak sesuai dengan Al-Quran,
atau mengambil Al-Quran tapi penafsirannya akal-akalan, nggak sesuai dengan hadis, maka ini namanya bukan tasawuf, tetapi hanya mengaku-ngaku sebagai tasawuf. Karena ini beberapa bulan yang lalu saya ke Manado, Sulawesi Utara. Di sana ada selebaran di Manado bahwa qul huwallahu ahad, huwanya katanya Nabi Muhammad di Manado. Tapi sepertinya bukan orang Manado, entah dari mana ajarannya itu. Tapi saya tahunya di Manado. Orang tanya, Kiai, gimana ada orang menafsirkan qul huwallahu ahad, huwahnya Muhammad, gimana hukumnya? Saya jawab, orang ini orang gila, orang ini pasti goblok. Mengapa? Karena sababun nuzulnya hadis riwayat Ahmad, riwayat At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab. Orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah, unsub lana rabbak ya Muhammad, terangkan sifat Tuhan kamu Muhammad. Yang ditanyakan oleh orang musyrik ini sifat Tuhan. Dalam riwayat Al-Baihaqi yang dianggap hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dari Ibnu Abbas yang bertanya orang-orang Yahudi, annal yahud qalu lin nabi, orang-orang Yahudi bertanya pada Nabi, sif lana rabbak, Muhammad terangkan sifat Tuhan kami. Karena orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi bertanya tentang sifat Tuhan, maka turunlah ayat qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah yang Maha Esa itu, jadi huwahnya ini kembali kepada Allah. Karena yang ditanya oleh orang musyrik memang tentang Allah. Orang musyrik gak bertanya tentang Nabi. Misalnya, sif lana anta ya Muhammad, terangkan kamu siapa Muhammad. Loh, orang musyrik sudah kenal sama Nabi karena memang tetangganya. Bahkan sebagian keluarganya seperti Abu Lahab itu pamannya, gak perlu tanya tentang Nabi. Mereka sudah kenal sejak lahir, kok mau tanya Kanjeng Nabi. Ini namanya tasawuf. Itu kalau ngaku-ngaku malah merusak terhadap ajaran agama. Kita perlu berhati-hati masalah ini, karena ilmu ini memerlukan sanad. Kalau ada kitab tidak sesuai dengan kitab-kitab muktabarah, ya kita jangan ikut. Kalau ini karangannya waliullah, ya yang mengarang memang waliullah, tapi kitab yang sampai pada kita apakah benar-benar dari beliau? Karena kita agak punya sanad. Kalau seperti kitab Fathul Qarib, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitab Mahalli, kita ini sanadnya bersambung pada guru-guru. Kitab yang lain ini sanadnya dari siapa? Udah ada ulama Sumatera, ulama Jawa yang mengajarkan. Kalau gak ada guru, berarti gurunya setan, kata para ulama. Karenanya kita memang di dalam masalah ini perlu hati-hati. Nah, ini beberapa tantangan terhadap aswaja, tantangan terhadap ahlus sunnah wal jamaah yang perlu kita tahu. Adik-adik perlu memahami masalah ini, tentang tantangan-tantangan ini, agar kita tidak mudah terpengaruh. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena tantangan yang kita hadapi ini berat dan mungkin ke depan juga akan semakin berat. Kita, adik-adik yang ada di daerah ini, kalau ingin menjadi orang yang sukses, itu harus punya cita-cita. Dan cita-cita itu harus tinggi, harus luhur. Misalnya besok setelah pulang dari daerah menjadi ulama besar, menjadi ulama nasional seperti Ustadz Abdus Somad, ceramah kemana-mana, atau menjadi ulama internasional, diundang kemana-mana, atau ingin menjadi Panglima TNI, atau ingin menjadi menteri, menjadi presiden, gak apa-apa. Orang itu harus punya cita-cita. Mengapa? Orang yang cita-citanya tinggi akan menjadi orang sukses. Dalam kitab-kitab ulama dulu, misalnya dalam kitab Uyunul Akhbar karangan Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari,
atau kitab Bahjatul Majalis karangan Imam Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi. Di bagian awal diceritakan tentang cita-cita. Dulu itu ada 4 remaja pada masa sahabat. Ada 4 remaja pelajar duduk-duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang kakak beradik bersaudara, yang 1 orang sahabat dekat mereka. Yang 3 orang itu yang tertua namanya Abdullah bin Zubair. Adiknya bernama Mus'ab bin Zubair. Adiknya lagi Urwah bin Zubair. Lalu sahabat mereka bernama Abdul Malik bin Marwan. Ketika mereka duduk-duduk, salah seorang di antara mereka ada yang membuka pembicaraan dan berkata, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa yang menjadi cita-citanya. Kita ini besok ingin menjadi apa? Lalu kata Abdullah bin Zubair, saya ingin menjadi khalifah, menjadi pemimpin presiden umat Islam yang menguasai Hijaz, Mekah, Madinah, dan Irak. Itu kata Abdullah. Mendengar Abdullah berkata begitu, kata sahabat mereka Abdul Malik bin Marwan, saya ingin menjadi khalifah, presiden umat Islam, menguasai seluruh negara Islam. Seluruh negara Islam harus tunduk berada di bawah kekuasaan saya. Itu kata Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah, kata Urwah, kalau saya ingin menjadi ulama besar, ulama hebat, orang-orang yang belajar ilmu agama, para santri cari-cari saya untuk mengaji. Lalu kakaknya Urwah, Mus'ab cita-citanya apa? Kata Mus'ab, cita-cita saya ada 2. Pertama, saya ingin menjadi gubernur di Irak. Yang kedua, saya ingin punya istri 2 orang. Kawannya tanya, mungkin sudah ada yang diincar, kok ingin punya 2? Iya. Yang pertama yang saya incar Siti Aisyah binti Tolhah bin Ubaidillah. Anaknya masih kecil tapi sepertinya cantik. Terus yang kedua siapa lagi? Satunya Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. 2 orang ini harus jadi istri saya. Cita-cita. Waktu berjalan, kalau di sinetron biasanya 15 tahun kemudian. Ini bukan 15 tahun ceritanya, 50 tahun kemudian. Tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid Muawiyah meninggal dunia. Sebelum Yazid ini meninggal, mengeluarkan surat wasiat bahwa putra mahkota yang akan menjadi penggantinya adalah putranya yang bernama Muawiyah bin Yazid. Begitu Khalifah Yazid meninggal, maka putranya Muawiyah bin Yazid dibaiat, dilantik menjadi khalifah. Cuma begitu Muawiyah ini diangkat menjadi khalifah, langsung menyatakan mengundurkan diri, meletakkan jabatan. Saya gak siap jadi khalifah, tanggung jawabnya berat, saya jadi rakyat biasa saja. Dapat beberapa hari beliau meninggal dunia. Akibatnya dunia Islam kosong dari pemimpin. Karena dunia Islam ini kosong dari pemimpin, Abdullah bin Zubair tampil menjadi khalifah. Begitu Abdullah ini tampil menjadi khalifah, maka penduduk Irak, penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah menyatakan tunduk dan baiat pada beliau sesuai dengan cita-citanya. Lalu penduduk Syam dan Mesir. Syam ini meliputi negara Syria, Yordania, Lebanon dan Palestina. Mereka akan menyatakan baiat kepada Abdullah bin Zubair. Mereka dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam. Ternyata Abdullah bin Zubair menolak, gak mau menerima pembaiatan mereka. Kata beliau, la u'tihim illa saif. Untuk penduduk Syam, perang dengan saya.
nggak ada baiat. Mengapa Abdullah bin Zubair menolak di baiat? Beliau ini sakit hati dengan Marwan bin Al-Hakam, karena Marwan ini yang membunuh ayah beliau Sayyidina Zubair bin Awam dalam peperangan Jamal. Akhirnya Abdullah perang dengan Marwan sampai Marwan meninggal dunia. Setelah Marwan ini meninggal, perang dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, sahabat ketika masih remaja. Abdullah bin Zubair perang dengan Abdul Malik selama 8 tahun. Setelah perang 8 tahun, Abdullah bin Zubair kalah perang. Begitu Abdullah bin Zubair ini kalah perang, maka Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Seluruh negara Islam tunduk patuh menyatakan baiat pada beliau sesuai dengan cita-citanya. Karena memang cita-citanya menjadi khalifah, menguasai seluruh negara Islam. Ini Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Lalu adiknya Abdullah, Urwah bin Zubair, cita-citanya ingin menjadi ulama besar. Sejak masih remaja rajin belajar. Begitu usianya 20-an tahun, sudah menjadi salah satu ulama besar di Madinah, salah satu fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih yang populer di kalangan ulama tabi'in, sesuai cita-citanya. Lalu adiknya yang satunya, adiknya Abdullah yang bernama Mus'ab, cita-citanya ada berapa? Ada 2. Pertama, ingin menjadi gubernur di Irak. Begitu kakaknya, abangnya Abdullah menjadi khalifah, langsung buat SK, adiknya diangkat menjadi gubernur di Irak. Kamu berangkat ke Irak, saya SK menjadi gubernur. Karena Mus'ab ini orangnya ganteng, selain ganteng juga keluarga bangsawan. Karena ayahnya Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair ini ibunya bernama Sofiyah bintu Abdul Muttalib, masih bibinya Rasulullah. Jadi Sayyidina Zubair ini sepupu dengan Rasulullah. Begitu Mus'ab ini ngelamar Aisyah binti Tolhah, langsung diterima, dapat 1. Setelah itu ngelamar lagi, setelah kawin dengan Aisyah masih kurang, karena memang inginnya punya 2. Setelah itu ngelamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, langsung diterima lagi, dapat 2, sesuai cita-cita. Nah, ini pentingnya cita-cita. Karena itu adik-adik yang ada di Dayah ini harus punya cita-cita yang tinggi, jangan rendah punya cita-cita. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ma'adiyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai cita-cita yang luhur, dan Allah tidak suka cita-cita yang rendah. Karena Allah ini cinta pada cita-cita yang luhur, maka orang yang cita-citanya luhur akan dimudahkan untuk meraih cita-citanya. Jadi kalau punya cita-cita yang tinggi, jangan yang nanggung, apalagi yang kecil. Kamu mengapa mondok di sini di Dayah, ingin jadi apa? Saya besok kalau pulang ingin jualan tahu. Wah, masa mondok di Dayah ingin jadi penjual tahu? Nah, mondok di Dayah ini cita-citanya menjadi ulama besar, jangan ulama kecil. Kalau ulama kecil, ulama Wahabi. Kalau ulama Ahlus Sunnah harus ulama besar, harus seperti itu. Dan orang belajar ilmu agama di Dayah ini pantas punya cita-cita apa saja. Bercita-cita jadi ulama besar paling cocok. Bercita-cita menjadi Panglima TNI tidak salah. Bercita-cita menjadi menteri tidak keliru. Bercita-cita menjadi gubernur cocok. Bercita-cita menjadi bupati, banyak sekarang orang Dayah jadi bupati di Aceh. Bercita-cita jadi presiden juga cocok. Itu kalau orang belajar ilmu agama. Mengapa begitu?
ketika Sultan Murad punya anak laki-laki bernama Muhammad, putra mahkota, calon raja. Oleh Sultan Murad dimundukkan ke Dayah yang diasuh oleh Syekh Aqo Syamsuddin. Ternyata Muhammad ini sejak kecil rajin belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, semuanya dikuasai. Ilmu fikih, tafsir, hadis, tasawuf. Karena anaknya rajin belajar ilmu agama, ayahnya susah datang kepada tuan gurunya. Tuan guru, gimana anak saya ini rajin belajar ilmu agama, sedangkan anak saya ini calon pengganti saya menjadi raja, penguasa seluruh negara-negara Islam. Harusnya anak saya ini rajin berlatih memanah, rajin berlatih berperang, rajin latihan ketangkasan, karena calon panglima militer, calon raja untuk berperang. Kata gurunya, kalau anak kamu rajin belajar ilmu agama, berarti sangat cocok untuk menjadi sultan, menjadi raja. Karena ahli ilmu agama itu lebih cocok untuk apa saja. Ilmu agama ini lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain. Setelah Muhammad ini menguasai ilmu nahwu, sorof, ilmu alat, ilmu fikih, semuanya dikuasai, Sultan Murad mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Anaknya berusia 14 tahun diangkat menjadi raja. Beliau sendiri meletakkan jabatan, mengundurkan diri, pergi ke hutan untuk melakukan uzlah, beribadah kepada Allah. Sultan Muhammad masih berusia 14 tahun, sudah diangkat oleh ayahnya sebagai pengganti menjadi sultan, menjadi raja. Karena usianya masih 14 tahun, tiap hari kerjanya tidak ngantor di istana. Pengawal-pengawalnya tiap hari dibawa ke hutan untuk berburu mencari kijang, mencari hewan, mencari rusa. Istananya ditinggal. Karena istananya berbulan-bulan ditinggal, negara-negara kafir di Eropa tahu. Negara Romawi, negara Jerman, Belanda, Perancis, Inggris, Yunani, Wina, semuanya bersatu. Kata mereka, ini kesempatan untuk menyerbu negara Islam. Karena rajanya sekarang suka bermain-main ke hutan, gak diurus kerajaannya. Orang-orang kafir mengumpulkan ratusan ribu tentara akan menyerang negara Islam. Akhirnya keadaan ini diketahui oleh intelijen negara Islam. Akhirnya para intelijen lapor kepada Sultan Muhammad. Sultan, ada apa? Sultan ini ke hutan terus. Sekarang ini orang-orang kafir membangun koalisi. Ratusan ribu tentara berkumpul untuk menyerang negara kita. Gimana persiapan kita kalau Sultan sering ke hutan? Bingung Sultan Muhammad. Wah, gimana ini katanya? Oh, gampang. Mana sekretaris negara dipanggil? Tulis surat, kirim surat pada ayah dari Sultan Muhammad bin Murad kepada ayahanda Sultan Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ayahanda ketahui, negara-negara kafir di Eropa sekarang ini berkoalisi untuk menyerang negara kita. Berdasarkan laporan intelijen, mereka telah mengumpulkan 200.000 tentara untuk memerangi negara kita. Maka kalau Anda merasa sebagai sultan, pulang ke istana, pimpin kerajaan Anda untuk berperang menghadapi mereka. Tetapi kalau Anda merasa bahwa saya sebagai sultan, maka saya sebagai sultan memerintahkan Anda datang menghadap istana, pimpin kerajaan, berperang dengan orang kafir. Wassalam, tertanda Sultan Muhammad bin Sultan Murad. Jadi gak bingung, ayahnya masih hidup. Akhirnya ayahnya pulang, datang ke istana. Istananya kosong.
Sultan Murad ini duduk, lama-lama Sultan Muhammad datang. Melihat ayahnya duduk di singgasana, beliau berjalan sambil duduk. Minta maaf ayah, saya terlambat datang. Saya agak tahu kalau ayah datang sekarang. Makanya saya pergi ke hutan. Akhirnya Sultan Murad menyiapkan peperangan di Eropa Timur. Setelah peperangan ini berhadap-hadapan, ternyata umat Islam oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Ratusan ribu tentara kafir mati. Umat Islam diberi kemenangan. Setelah umat Islam ini menang, Sultan Murad melakukan inspeksi, meneliti tentaranya yang meninggal ada berapa, tentaranya yang luka-luka berapa. Ternyata di antara mereka ada tentara kafir yang masih hidup pura-pura mati. Ketika Sultan Murad lewat di situ, orang ini bangun lalu menusuk beliau dengan belati yang telah disiapkan. Akhirnya Sultan Murad meninggal sebagai syahid dalam peperangan itu. Melihat ayahnya meninggal dunia, di depan matanya Sultan Muhammad ini bangkit sifat patriotismenya untuk menjadi raja yang memimpin kerajaan berperang. Dari situ akhirnya Sultan Muhammad berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini artinya apa? Orang yang belajar ilmu agama pantas menjadi apa saja. Karena itu dari sekarang adik-adik yang ada di daerah ini harus punya cita-cita yang tinggi. Karena kalau nanti ada santri di sini menjadi gubernur, cepat maju ini daerah ini. Menteri satunya jadi menteri pendidikan, ada tambah maju lagi di sini. Satunya lagi menjadi jenderal, banyak tentara mondok di sini nanti. Kalau karenanya harus punya cita-cita yang tinggi, dan cita-cita itu kata para ulama sebaiknya dicatat. Apakah dicatat di kitab pelajarannya, ingin menjadi ulama besar, menjadi menteri agama, menjadi gubernur, panglima TNI. Saya bercita-cita punya 3 istri. Nah itu cita-cita juga. Kalau satu bukan cita-cita namanya, karena sudah biasa. Mengapa cita-cita itu perlu dicatat? Kata para ulama, orang yang cita-citanya ditulis 80% akan berhasil. Ini perlu. Kita ini harus menjadi orang sukses. Nah kalau kita ini sudah punya cita-cita yang tinggi, maka harus tahu diri. Caranya bagaimana? Harus rajin belajar. Kamu kok rajin belajar? Saya ini ingin menjadi menteri. Karena kalau menteri itu ahli dalam bidang ilmu agama, bisa ceramah kemana-mana. Kamu kok rajin? Siapa tahu saya besok jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, rakyat saya suruh baca sholawat nariyah semua. Karena presiden. Nah ini pentingnya cita-cita. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, kepada para asatidz. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah, kokoh di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, kita bisa menjadi penyebar ilmu agama, menjadi benteng umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu ka mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وطلابنا من عبادك العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا طلابنا من عبادك العامدين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وطلابنا من عبادك الصالحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا واستوصانا ومن نفعنا وانتفع بنا وذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وعمر معهدنا هذا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.